Al-Faqir ditugaskan untuk menikhtisar dan iktisar, untuk meringkas khutbahnya Al-Habib Abu Bakar. Karena itu tidak panjang-panjang, cuma Al-Faqir ingin meneruskan tentang ijazahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Ayo kita lakukan itu semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud. Nabi Muhammad itu adalah bulan bagi wujud alam semesta. Fi hadal yawm, di hari ini, wa fi kulli yawm, dan setiap hari, wa fil yawmil ma'ud, bahkan bulan ada di hari yang telah dijanjikan oleh Allah, itu hari kiamat. Sirran wa jahra, bulan penerang baik dalam keadaan rahasia sendiri maupun dalam keadaan ramai terang-terangan. Fid dunya wal ukhra, dunia maupun akhirat. Juga diteruskan dengan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ghamaril wujud alladhi badar fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, Nabi itu disebut Gomar, padahal Nabi itu juga disifatkan asyams, anta syamsun anta badrun. Karena memang kalau syams itu tidak bisa dipandang, dapat disaksikan terangnya tapi tidak bisa dinikmati. Tapi Rasulullah itu terang tapi bisa dinikmati, karena itu disebut Badr, bulan purnama. Dan itulah yang memang para sahabat Rasulullah menyambut Nabi ketika datang di kota Madinah, tala'al badru alaina. Yang jelas Nabi itu nurun fauqa nuri, cahayanya Nabi lebih daripada segala-galanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Allah sebutkan nur, Nabi itu adalah cahaya. Bahkan ayat yang lainnya sumber cahaya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Sumber cahaya yang menerangi. Bukan hanya terang tapi menerangi, yang membuat yang lainnya juga terang. Sehingga para sahabat itu Nabi disebut mataharinya, para sahabat itu adalah ibarat bintang-bintang atau bulan-bulannya. Shallu ala nabi. Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilal wajhika kulla yaumin kamilu. Kalau bulan yang ada di langit sekarang ini akan menjadi purnama satu bulan satu kali, tapi bulan wajah Rasulullah adalah purnama setiap saatnya. Shallu ala nabi. Karena itu penting sekali untuk ittisal, untuk ta'alluq, untuk tawasul, untuk ittisal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat salawat, saudara. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah menyulam baju ada di kamar Rasulullah di malam hari. Lampunya adalah dengan lampu minyak. Kehidupan Nabi adalah sangat sederhana, saudara. Lantai Nabi bukan dari marmer, bukan dari keramik atau granit, tapi dari tanah. Tengah-tengah Sayyidatuna Aisyah menyulam, lampu mati, dan jarum terlepas di pada tangan Sayyidatuna Aisyah jatuh ke bawah. Kamar menjadi gelap. Jarum yang kecil ada di atas tanah, maka tidak dapat dilihat. Meraba-raba Sayyidatuna Aisyah untuk mencari itu jarum. Tidak lama berubah itu kamar menjadi terang benderang. Jarum yang kecil di tanah tadi itu dapat terlihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Dan diambil itu jarum. Ternyata cahaya bukan dari lampu minyak, tapi dari wajah Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah betul-betul terkagum. Maka Sayyidina Rasulullah SAW menyatakan wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Betapa bercahayanya wajah Anda ya Rasulullah. Ya, kata saya. Tapi celaka kalau orang tidak bisa melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang celaka yang tidak bisa melihat wajah kamu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Shallu alal habib. Orang yang ketika aku disebut, ketika aku diceritakan tapi tidak berselawat kepada aku, maka dia tidak beruntung karena tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Kan itu ya ikhwani, kalau ada yang terang benderang matahari ada di hadapan kita, bulan purnama di hadapan kita, kita tidak bisa melihat, berarti kita buta, saudara. Kalau kita tidak bisa mengenal Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang sangat terang, berarti buta hati kita. Buta hati kita. Karena hati ini punya mata, sebagaimana dohir kita juga punya mata. Karena itu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang berbahaya itu adalah bukan buta mata kepala, tapi mata hati, sehingga tidak bisa mengenal al-haq, sehingga tidak bisa mengenal Rasulullah, sehingga tidak bisa mengenal orang-orang yang saleh. Karena hatinya adalah sudah buta. Tapi kalau hati ini sudah terbuka, saudara, maka dabal fuadu ma ra'a, maka hati ini tidak akan menjadi bohong. Semua yang disaksikan semuanya akan jelas, semuanya akan nampak. Kenapa? Mata hati telah terbuka. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun nadhiruna. Hatinya orang yang arifin itu adalah punya mata yang bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia tadi itu. Mereka bisa menyaksikan bagaimana Nabi, mereka bisa menyaksikan bagaimana salafus saleh, mereka bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita baca itu salawat untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah Allah pertemukan kita dengan Nabi fid dunya qabla al-akhirah insyaallah. Ya qadatan wa manana wa manaman amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.